Oke. Cair aja bang, bikin cair. Gue kembalikan ke hostnya. 3, 2, 1. Oke, selamat sore teman-teman, kawan-kawan pembaca Kobam. Saya Jj Rizal, saya sejarawan. Saya di redaksi Komunitas Bambu seperti biasa setiap hari Rabu ya, jam 15 sampai jam 16 kita bakal kedatangan tamu dalam acara pembaca Kobam. Nah, ini pembaca Kobam kali ini nih saya undang karena menurut saya dia orang yang paling rapi nyusun buku Kobam. Kalau lihat raknya tuh rapi banget buku Kobam gitu. Jadi saya jadi ingat kalau lihat rak bukunya dia ini, apa yang dibilang sama Mas Seno Gumiraji Dharma, buku Kobam tuh harus dilanggan katanya, kayak koran gitu. Kalau kita ketinggalan satu seri, kita berasa ketinggalan informasi gitu satu hari gitu. Jadi kalau ngelihat raknya dia ini, saya ngerasa tuh kayak lihat susunan tumpukan koran gitu, hari ke hari gitu. Dan menurut saya nih pembaca Kobam yang mesti diundang. Nah, terus saya ketemu lagi sama dia pas acara wisata sejarah. Ya. Bayangin wisata sejarah itu kita bersepeda dan dia bela-belain beli sepeda, bayangin coba. Beli sepeda di Pasar Rumput dan cilakanya ditepu di Pasar Rumput, sepedanya jelek. Pokoknya itu sepeda nyusahin dia dah, dia kesel, dia jengkel, pulang-pulang ngeluh terus. Akhirnya tuh sepeda lu jual ya? Lu jual. Udah baru lagi. Udah baru lagi. Terus di Cipoa juga di Facebook dia beli sepeda di Cipoa juga di Facebook. Dia beli buku Kobam doang, gak di Cipoa dia. Sepeda doang. Sepeda di Facebook lu di Cipoa ya? Cipoa. Malah diancam dia. Itu mau ikut acara lu ya. Nah, ini Lutfi. Halo. Nah, ini Lutfi ya. Lutfi hari ini datang tuh ke Kobam dan sengaja. Gini, oke, bos. Kita biasanya kalau kita ngobrol kita mulai, kenapa lu tertarik sama buku Kobam? Pertama, Kobam itu satu ya, yang gua rasa nggak banyak gitu ya di penerbit lain, yaitu desain sama judul gitu yang menurut gua menarik gitu ya. Terutama desain sampul gitu. Yeah. Kobam itu kan kaya kan, ya lihat aja di sini kan, akan desainnya, gambarnya. Menurut gue itu yang bikin menarik pertama orang ketika datang ke toko buku, datang ke sebuah pameran buku, ketika ngeliat desain, menarik nih. Nah di situ menurut gue Kobam punya nilai plus di dalam buku-bukunya gitu daripada penerbit lain. Nah, dari semua buku Kobam yang sampulnya menurut lo paling keren, buku yang mana? Justru buku pertama gue, buku Kobam gue. Nah ini nih, menurut gue paling menarik gitu ya. Dan ini gue dapat waktu itu Kobam banyak di Gramet gitu. Nah ketika gue Gramet, gue ngeliat apaan nih, buku keren banget gitu ya. Pertama dari judulnya sampai desain sampulnya. Nah ini yang menurut gue berkesan dan keren banget nih. Sampai sekarang Lu gak buka plastiknya, lu simpen gitu? ada gue, bahkan gue sampai beli 2 loh. Beli 2, Satu buat gue baca, satu lagi buat gue arsipin gitu. Bayangin orang beli buku Kobam sampai 2, satu buat di koleksi, satu Masih buat perawan, dibaca. satu lagi masih perawan banget. Nah itu berarti cetakan pertama lu, Cetakan karena pertama. ini udah cetakan kedua. Ini cetakan kedua, Iya, tapi jadi masih desain sampul yang sama. masih desain sampul yang sama, tapi kertasnya beda. Oh gitu. Berarti yang lu punya yang kertasnya Cetakan jauh pertama. lebih bagus dan udah nggak ada hari ini kertasnya. Beruntung gue berarti. Oke, setelah baca isinya gimana? Nah, menurut gue Susan Blackburn ini bukan hanya kaya akan informasi di dalamnya gitu ya, tapi juga kaya akan gambar dan ilustrasi. Nah, buku ini justru jadi guiding gue pernah bikin semacam program kecil-kecilan gitu ya, ketika pertama kali Transjakarta itu terintegrasi di Ciledug. Nah, pernah gue bikin acara gimana caranya ajak bocah ke museum-museum gitu. Nah, buku ini jadi guiding gue. Oh, lu bikin rutenya, terus kita ke tempat-tempat ini gitu. Kan di sini banyak banget gambar, banyak ilustrasi gitu.
ketika kita pernah sekali waktu kita di stasiun Gambir gitu kan, ngelihat suasana Koningsplein itu, bayangin gimana, Sampulnya ini. iya ya kan, bayangin di abad 18 tuh kayak Ini gimana. Koningsplein ini Koningsplein kalau ada yang ini Koningsplein di abad ke-19. Ini pusat kota New Batavia. Ya. Karena mereka nyebut kota yang lama Oud Batavia, jadi kontras gitu ya. Atau namanya Weltevreden. Artinya sangat memuaskan karena di kota yang lama itu mereka sangat tidak puas hidupnya. Ya penyakit segala macam Iya. ya, makanya pindah ke sini. Dan sambung belakang, waktu itu kan kita naik Transjakarta, bayangin dulu transportasi Jakarta tuh kayak gini gitu, orang multikultur ada gitu. Nah di Transjakarta kita ngebayangin suasana Jakarta di abad 18 tuh ya multikultur. 19. Abad 19. Nah gue kira buku ini cukup banyak cerita gitu, salah satunya tadi yang bagaimana gue bisa ngajak anak-anak seradik gue ke tempat-tempat bersejarah, dan banyak juga bantuan dari Geding, dari cerita-cerita yang disampaikan oleh. Terus kesan murid lu gimana tuh? Wih, tertarik dia, apalagi Ah. kalau belajar sejarah itu nggak hanya ngerjain soal gitu, Ah. bosen gitu, gimana langsung ke tempat-tempat bersejarah. Menurut gue itu jadi nilai plus, menarik minat siswa pada sejarah itu sendiri. Dan langsung akses sumber primer. Pasti. Iya, dan langsung Ke- membaca sendiri ya Betul, kan? betul. Dan buku ini emang buku cara paling cepat belajar sejarah Jakarta. Betul. Lu mau betul. tahu Jakarta selama setengah milenium Iya. ya? Apa itu evolusi Jakarta sehingga benarkah dia menjadi kota atau selamanya bukan kota, artinya cuma jadi markas dagang, jadi nggak pernah terbentuk jadi kota gitu, karena yang dipikirin hanya mimpi-mimpi kaum aristokrasi duit dan politik doang di Jakarta, sisanya nggak dipikirin. Makanya nggak pernah jadi kota, nggak pernah jadi kota bersama karena Betul, betul. visi. Nah, Susan juga ngejelasin bagaimana sejarah Jakarta itu terbentuk gitu dari zaman prakolonial Iya, nih ya, iya. dari apa? Secara Rumah negara, iya gitu. betul. Bagaimana dia Proses terbentuk dari pembentukannya, hujan tropis. betul, dari lumpur endapan, Iya. ya kan, ngalir dari 3 sungai itu ya. Iya. Bukan, 3 gunung. Tiga Dari gunung. tiga Yang gunung ada di- jadi paling sedikit 13 sungai. Betul. Menurut gua lengkap Nah, banget terus buku. buku yang kedua, buku apa? Setelah itu lu, wah ini penerbit keren nih gitu ya. Terus lu buru atau lu pergi ke penerbit lain dulu. Yang kedua apa? Buku gue yang paling berkesan ini. Nah, gue punya Oh, cerita, iya. gue punya cerita nih. Oh, ini cetakan Kedua. Coba cetakan satunya. Lu punya cetakan satu apa dua? Dua. Oh, dua. Pernah gue kesini, Iya. itu udah habis ya. Habis. Ini cetakan pertamanya. Nah, beda banget ya cetakan ukuran maupun gambarnya. Kalau gambarnya ini Ternate ya. Betul. Kalau ini udah mitosnya. Ini Mitos. lebih dekat pada approach yang digunakan oleh Jack Turner untuk menggambarkan kenapa Betul. rempah itu Nah. begitu digila-gilai dan jadi poros pengubah Betul. zaman begitu ya. Ya justru gue tertarik karena pernah ada ulasan dari lu atau Kobam gitu yang mengulas bahwa pernah di periode yang panjang rempah itu dijadikan betul dari mitos segala macam, dia aroma surgawi gitu ya, sehingga banyak orang bahkan berperang karena rempah gitu. Iya. Sampai pada hal-hal yang bersifat ranjang gitu, seksual. Wah, afrodisiak ya, guna Betul. afrodisiak. Di satu masa pernah dia menjadi daya tarik seksual atau menambah maskulinitas gitu ya para laki-laki. Bahkan di sini dijelasin bagaimana ramuan-ramuan rempah gitu ya, cengkeh dicampur sama susu bisa meningkatkan libido laki-laki gitu. Jadi Lu cukup terbata lu bahasa kok gitu. keren banget itu buku. Cobain baca. Iya, kalau ini buku satu aspek digambarkan kenapa rempah menjadi luar biasa itu karena dia berfungsi sebagai afrodisiak gitu ya. Jadi meningkatkan kemampuan seks gitu. Betul. Tapi juga cerita tentang dia sebagai obat begitu ya. Semua dunia muslim mengintroduksi obatnya semuanya dengan rempah begitu. Kemudian juga dengan wajan kita nih berhenti atau lanjut terus. Jadi ini juga yang menarik, buku ini sebenarnya mempertemukan ya dunia
dunia barat dengan dunia yang tidak pernah mereka kenal dan hanya mereka hidup dalam bayangan mereka dalam kartografi, bahkan mengakibatkan perubahan besar ya dari yang bumi datar menjadi bumi bulat, dan orang mendekonstruksi itu kepercayaan tentang bumi datar melalui penjelajahan samudra. Karena di buku ini dibilang justru bumi datar itu bagian dari mitos yang sengaja dibuat untuk meningkatkan harga rempah begitu ya, PR-nya rempah. Karena di ujung bumi yang datar itu ada jurang yang dalam, dan di sanalah itu rempah itu tumbuh yang disebut sebagai tumbuhan sorga, tumbuhan sorga. Jadi dulu kalau lu mau jadi orang, lu belum jadi orang kalau lu belum makan rempah di Eropa. Jadi semua mitos-mitos barat, Yunani, Romawi, cerita-cerita sastra yang besar gitu, itu menjelaskan tentang manfaat rempah bagi orang-orang yang dianggap dewa, orang-orang yang dianggap luar biasa. Jadi misalnya Hera mengutus Cupid untuk cari rahasia kenapa siapa dewi yang sangat cantik dalam mitologi Yunani itu? Medusa. Bukan Medusa yang apa? Medusa dia cantik karena dia iya. aja. Itu Dewi Asmara, itu siapa namanya? Dewi Asmara. Nah, kenapa dia digila-gilain itu sama seluruh lelaki? Karena dia rupanya kalau mandi dengan mandi rempah begitu. Jadi kemudian itu rahasianya, dia cantik luar biasa, dia gila-gilai karena mandinya pakai rempah. Lu udah nyobain belum mandi pakai rempah? Ada bini lo. Jangan-jangan jadi rendang begitu keluar. Atau jadi wedang jahe, atau Pak Jokowi jadi empon-empon. terus apa lagi? Buku, menurut gua ikonik dari Cobham nih. Sorry mas. Ini dia. Oh iya, ini tiap pembaca Cobham pilihannya ini. Ini cetakan pertama. Ini cetakan pertama, gua punya cetakan pertama. Ini buku, gua punya pengalaman senang dan pengalaman pahit juga ini. Ditangkap. Jadi ketika ini cetakan keduanya, itu cetakan satu. Cetakan pertama. Kedua. Ini cetakan kedua. Kalau Ini pembuatnya ini seniman terkenal taring padi ya, Bang Ucup. Kalau ini kan close jaketnya begitu. Oh iya, ini hardcover memang. Kita lagi kaya waktu itu bikin buku ini. Nah, buku ini satu, gue pertama kali lulus sekolah, gue hilaf dan insaf, akhirnya gue ngambil jurusan sejarah. Akhirnya ya gue berkenalan lah dengan buku-buku Cobham segala macem, dan seingat gue angkatan gue itu paling sering ngundang Cobham ke kampus. Iya. Kampus ngundang lu, ngadain bazar buku segala macem. Ada satu dosen, entah gue bingung sama dosen ini, hanya satu bukunya yang disorot sama dia. Dosen ini terkenal lah dengan statement ya komunis segala macam, apapun dikomuniskin sama dia. Sehingga pernah Cobham dicap sebagai komunis bambu. Corongnya PKI loh, coba bayangin. Corong. Yang dimaksud itu namanya Iksan Tanjung. Ya kan? Cobham itu bilang lekra. Lekra besar banget gitu. Kita bangga sih di Stadion Lekra. Corong ya kan, corong itu ya kayak wadah begitu. Nah, bukan hanya Cobham. Nah, yang paling ngeri waktu itu adalah justru jurusan gue yang juga dicap sebagai sarangnya komunis segala macem. Khawatiran gue cuma satu, kan kampus gue di depan hidung markas TNI, Kopassus itu di Cijantung. Takutnya statement dia naik, gue lagi kuliah takutnya kan. Nah, itu kekhawatiran gue di dalam statement menurut gue berbahaya. Jadi orang banyak judge buku ini dari covernya, padahal isinya cukup, menurut gua nggak ada tendensi sama sekali Prof ini ya dalam membedah atau membahas buku ini. Justru buku ini kaya kan. Jadi komunisme itu ya dia sebagai basis gerakan, ya itu fakta sejarah yang perlu kita pelajari, bukan justru kita hilangkan, kita lupakan, apalagi ya kita. Oh, justru lu karena buku ini disorot terus jadi penasaran. Penasaran gue.
gile cari. gue cari dan akhirnya gue waktu itu dapat cetan pertama. Ternyata ya nggak seperti yang dia bilang ya. Itu dia. Ya jadi orang ya banyak menilai buku ini cukup ya banyak kelirunya gitu. Padahal isinya cukup kaya akan informasi yang menurut gue sangat faktual di dalam gerakan awal abad 20 gitu. Ya buku ini menurut gue memang penting sekali karena menjelaskan bagaimana kiri itu dianggap menjadi ideologi yang bisa melawan kolonialisme. Betul. Jadi semua orang tuh merasa kolonialisme itu jahat, menindas, mau yang Islam ataupun di luar Islam gitu, semua mencari sebenarnya apa yang bisa jadi alat untuk melawan kolonialisme begitu. Maka mereka ketemu komunisme begitu untuk melawan. Jadi komunisme itu dianggap alat yang bisa menjatuhkan kolonialisme. Makanya di awal abad ke-20 mayoritas pendiri bangsa kita pasti kiri. Iya, jelas. Pasti kiri kalau nggak satu-satunya melawan kolonialisme. Iya, kalau Islam kapitalisme. maka dia Islam kiri gitu kan. Nanti sosialisnya juga bukan soska ya, sosialis kanan, tapi sosialis kiri kayak gitu. Ya, itu punya cerita lah buku ini. Iya, ini buku ini buku berarti historis banget buat lu ya sampai. Iya, betul. Sampai apa? Ya ketakutan gue itu ketika kita lagi kuliah, ngerinya tiba-tiba brok ya. Oh, kalau lu ditangkap kan lu bisa jadi menteri loh. Jangan-jangan sekarang. Doang jurusan sejarah, sarangnya komunisme kan. Sarangnya Ngeri komunisme. banget waktu itu. Oke, terus next buku yang inspirasi lu atau sebelum itu lu cerita deh kenapa lu nyusun buku Kobam rapi begitu? Dia kira jangan-jangan dibakarin menyan buku Kobam bawahnya itu rapi banget itu. Gimana ya? Belajar sejarah durhaka kalau nggak baca buku Kobam. Karena mayoritas buku gue pasti yang sejarah ya kebanyakan Kobam gitu, sehingga dia punya karakter sendiri di lemari gue gitu. Jadi yang lu lihat emang mayoritas buku Kobam. Ini contoh mabok buku Kobam ini. Kobam beneran. Mabok beneran, Kobam beneran. Sampai gini loh, tadi gue bilang Kobam itu tadi dia menarik minat baca itu dari desainnya gitu. Kadang gue beli doang, gue nggak baca karena gue tertarik sama Oh iya, desainnya. emang buku Kobam tuh diliatin aja inspirasi apalagi dibaca. Buat taruh di pajangan tuh bagus. Desainnya gitu. Itu Beberapa orang bahkan menjadikan buku Kobam ini loh, mas Dimas. kawin. Mas kawin. Iya. Temen gue Buku juga. Mustika Rasa tuh. Ya, Oh. bener. Nah, terus lo ngerawatnya gimana tuh? Ngerawat Kobam. Iya, buku bukunya. Kobam. Ya, Itu satu rak khusus gitu ya? ada satu rak khusus buat. Satu rak khusus apa? Jadi buat Kobam. Nanti lihat YouTube-nya ya. Si Lutfi bakal ngirimin ngasih lihat foto rak bukunya dia yang rapi itu. Jangan bini lu cemburu sama rak buku Kobam ya. Kalau kata Abu Hatta kan buku adalah istri kedua. Istri pertama. Makin cemburu lagi dong Waktu bini gue. Soekarno ngelamar, Soekarno cerita, kamu mau gak kawin dengan seorang duda? Iya. Hah? Seorang duda? Iya. Dia sudah beristri, punya istri pertama. Apa istri pertama? Buku kan? Oke ya, terus berapa buku yang sekarang lu punya bukunya Kobam? Gua nggak hitungin tapi 100 ada. setiap lu lirik rak gue Kobam ya berarti banyak gitu. Oke. Ya segitulah kira-kira. Ya memang kita udah sampai 500-an Judul ya. Iya. Tapi nggak semua masih ada stoknya dan lama-lama ya dia juga cetak ulang dan hanya dicetak ulang. Terus apalagi kan yang membekas di lo nih buku Kobam. Nih, yang tadi gue ceritain bahwa gue baru ngabisin buku ini buku baru ya, terbitan Kobam 2020 ya. Oh iya. 2020. Bukunya Prof Sangkot. Prof Sangkot betul. Sangkot Marjuki sama Kevin Bird tentang Jadi- Dr. Ahmad Mukhtar ya orang. Diterbitin lagi Covid waktu itu ya. Iya, benar. Nah, buku ini Prof Sangkot gue pikir dia
membeberkan catatan merah Soekarno pada tahun-tahun itu menurut gue. Karena dia justru membela tudingan Jepang terhadap Prof. Muchtar itu, bahwa Prof. Muchtar mencemari vaksinnya sehingga terjadi pembunuhan massal di Klender gitu. Nah, bahwa Soekarno ya bener kata lu bahwa fakta sejarah itu kejam, Bos. Soekarno yang selama ini kita anggap lurus ya dalam catatan sejarah, ternyata di sini Prof. Sangkot memberi catatan merah di tahun-tahun ini. Iya, karena beberapa orang datang ke Soekarno kan, minta pertolongan seperti Soekarno menolong Amir Saifuddin dari hukuman mati oleh Jepang berhasil. Tapi dalam urusan Prof. Ahmad Muchtar ini ya hanya selang sebulan dia nggak selamat sebelum proklamasi dibacakan. Ironis ya, maksudnya banyak catatan kayak Dr. Abu Hanifah begitu ya, itu kan memberikan catatan yang sangat keras dalam Tales of Revolution itu, biografinya tentang betapa kecewanya dia Soekarno tidak melakukan hal yang sama terhadap Dr. Ahmad Muchtar. Padahal ini dokter yang sangat penting karena kalau dunia kolonial mengkonstruksi bahwa orang Indonesia itu bodoh, ya maka keliru. Dan itu bisa dipatahkan hanya melalui satu orang yang namanya Ahmad Muchtar, karena di zaman kolonial dia bisa jadi direktur Eijkman Institute, institusi sains yang sangat pertama disegani karena mengambil nama dari peraih Nobel Eijkman ya, Christian Eijkman begitu, baik orang pribumi, dan dia membuat disertasi yang mematahkan berkali-kali tesis penelitian seorang profesor Jepang yang berkali-kali jadi kandidat Nobel dan gagal karena dia, karena dipatahkan tentang leptospirosis ya, dan dan itu yang dibilang sama Prof. Sangkot, jangan-jangan tuh Jepang bunuh dia juga karena dendam. Karena profesor mereka yang bahkan ada biaranya khusus dibuat begitu ya, si profesor ini itu digagalkan meraih Nobel oleh seorang pribumi namanya Ahmad Muchtar. Itu juga ada faktor dendam kayak gitu. Tapi ini buku pertama dari Prof. Sangkot ya dan Kevin Bird. Pengantarnya Ibu Aiko Kurosawa. Nah, sekarang nih kita mau bocorin. Kita lagi nerjemahin buku terbaru Bu Aiko tentang praktek kedokteran keji Jepang untuk membuat senjata-senjata kimia atau eksperimen kedokteran untuk penggunaan perang, digunakan dalam perang. Nah, tunggu aja, ini lagi terjemahkan. Mungkin akhir tahun atau awal tahun 2024 kita akan keluarin buku itu supaya bisa jadi alat hiburan di tengah pemilu yang tidak mengesankan. Betul. Boring. Supaya kita cerdas lah, kadang-kadang pemilu itu juga bikin kita gimana gitu. Oke, yang lain apa? Tadi lu nyebut Aiko mana bukunya? Bu Aiko, ini nih buku nih. Gue pikir ini cukup komprehensif nih buku soal pendudukan Jepang gitu ya. Dia membahas bagaimana pernah ada bahkan Kiai pun disertifikatkan untuk bagian propaganda Jepang. Prof. Aiko gue pikir cukup lengkap. Selain juga ada yang bahas Jepang kayak disertasinya Benedict Anderson juga membahas tentang Jepang. Tapi kalau Benedict Anderson kan dia lebih ke basis masa anak-anak muda waktu itu ya. Kalau ini lebih pada pendudukan Jepang dari soal pedesaan. Di pedesaan itu mengapa kayak misalkan wajib serah beras gitu. Nah, ini menurut gue cukup komprehensif. Iya, memang ini Aiko. Buku buat siapa aja yang kalau mau mau dengan cepat belajar tentang zaman Jepang. Ya baca aja satu buku ini. Ini buku yang kita cetak, kita terbitin dari orang yang kita anggap paling punya otoritas tertinggi dalam kajian sejarah zaman Jepang di Indonesia ya. Jadi ini disertasi juga sih di Cornell, jadi wibawanya kuat dan dirujuk, dan dengan sederhana kita diantar sama Bu Aiko untuk memahami zaman kekuasaan Jepang itu adalah zaman mobilisasi dan
propaganda dan mobilisasi. Kontrol ya, maksudnya kontrol dan mobilisasi ya. Jadi semuanya serba dikontrol, semuanya serba dimobilisasi. Kira-kira kayak kita hari ini kayak semuanya dikontrol, semuanya dimobilisasi gitu ya kan. Dosen-dosen, rektor-rektor, aktivis-aktivis ya kan, intelektual, semua didorong. Nah, kemudian juga penuh kontrol. Misalnya nasibnya Haris, nasibnya Fatia. Aduh, besok sampai jumpa kita ngomongin Haris dan Fatia berbasis buku buatku. Terus apa? Oh ini menurut gue almarhum Peter Kasenda Kasenda itu. ya, bukunya banyak ya. Dia adalah salah satu sejarawan Indonesia yang menurut gue cukup produktif ya. Dia banyak. Nah ini skripsinya dia. Iya. Dari skripsinya dia sampai dia menulis panjang tentang Soekarno, pemikirannya, sampai pada hari-hari terakhirnya. Menurut gue sebelum dia wafat juga gue sering ya banyak diskusi dengan buku-bukunya, dengan beliau juga. Nah Kobam ini bukan hanya publisher yang sibuk nyetak buku, tapi dia juga mendekatkan pembaca dengan penulisnya. Dengan banyak seminar, bedah buku, sampai tadi lu jalan-jalan itu ya. Sampai beli sepeda. Sampai jalan-jalan ditipu. Suwe amat sih. Gitu. Ya, ini kita memang khusus ya, banyak karya dari Peter Kasenda tuh kita cetak ya. Kalau nggak salah ada 5 atau 4 buku dan mayoritas tentang Soekarno ya, dan terakhir juga ada tentang Soeharto ya. Hari-hari terakhir Orde Baru juga Peter Kasenda. Sampai kemarin kan ada kemelut Piala Dunia batal. Gue baca lagi Bung Karno ketika dia menolak Israel. Wah ada alasannya dan dia bikin tandingan. Wah dijelasin di sini. Nih kalau yang mau tahu kenapa Soekarno menolak keikutsertaan Israel ya, sikapnya Soekarno terhadap Israel kayak gimana gitu. Jadi buat Bung Karno olahraga dan politik itu kayak gusi sama gigi. Dekat sekali gitu. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Urusan olahraga bukan urusan politik. Buat Soekarno enggak, karena Soekarno sadar bahwa sepak bola itu arsenal nasionalisme Indonesia. Itu yang orang nggak ngerti. Sepak bola adalah bagian dari penggerak nasionalisme Indonesia, dan nasionalisme Indonesia salah satu unsur utama pemikirannya berasal dari Soekarno. Karena politik di kita diterjemahkan sangat sempit, yaitu politik uang, kekuasaan. Kalau bagi Bung Karno olahraga itu bikin kebanggaan terhadap bangsanya, ada solidaritas. Nah itu politik menurut dia. Iya. Jadi, karena itu dia bikin GBK. Dia bikin olimpiade tandingan. Dan bukan hanya Soekarno, juga Tan Malaka. Betul. Dengan waktu mendukung Pan-Islamisme juga tuh kalau mau bicara ya. Maksudnya mayoritas pendiri bangsa kita punya sikap yang jelas terhadap kolonialisme. Kalau menolak kolonialisme ya berarti menolak seluruh perilaku dan pelaku kolonisasi yang dulu maupun hari ini. Betul. Oke, terus apa lagi? Nah ini sebentar-bentar kita ditangkap nih. Ini dia nih. Oh ini buku paling menurut gua dasar sekali yang tentang bagaimana apa itu sejarah. Yang guna sejarah mana bang? Guna sejarah gimana itu? Sampingnya tuh. Ya 2 seri lah ya. Kobam ngeluarin. Jadi Kobam bukan hanya menjelasin tentang sejarah lokal, tapi dia juga membahas tentang paling dasar apa itu sejarah, apa guna sejarah. Nah, saya pikir dan ini jadi rujukan buat teman-teman untuk membaca dan memahami apa arti tentang sejarah itu sendiri. Dan ini gue pernah dapat bajakan. Jadi murid gue ya kan datang ke gue, Pak, ini buku bajakan ya, Mas. Oh iya bajakan. Jadi Kobam menurut gue udah kalau sudah dibajak artinya ya bagus gitu ya. Bukan bagus, celaka itu. Sesuatu yang diimitasikan berarti wah punya nilai lebih gitu. Itu jahat itu. Gitu, gue pernah ada buku bajakannya, gue kira wah ini luar biasa, buku baru terbit waktu itu langsung dibajak. Menurut gue dia jahat banget gitu orang.
mengambil kesempatan itu dan dijual murah pasti kan. Iya. Jangan beli barang Bajakan. bajakan, karena kalau kita beli barang bajakan artinya kita ngabisin oksigennya publisher. Betul. Karena di dalam publisher itu ada sistem, dan sistemnya itu meliputi banyak pihak, ada penerjemah, ada agen, ada penulis, ada percetakan. Marketing. Percetakan nanti masuk kemana-mana, di kantor Kobam juga ada marketing, Iya. ada sosmed, ada editor, Wah, kayak gitu. banyak. Jadi banyak orang Banyak. terlibat. Nah, pembajak itu nggak melibatkan itu semua. Dia terbeli barang jadi, Iya. di scan, di copy, dan artinya dia bisa jual, potong ongkos jauh lebih besar gitu. Jadi kalau mau ikut amanah pembukaan undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa, jangan beli buku bajakan. Toko Bomnya kita kasih diskon. Coba tuh kasih tahu yang mau beli apa, kita kasih diskon itu. Ya kan pas live ada diskon kan? Diskon Ada. khusus tuh. Pas Ada. live gini ada diskon khusus tambahan berapa persen? 50 5 plus sampai 30. 10 ya? 30% diskonnya. Jadi ke waktu live kalau teman-teman kawan-kawan mau beli waktu live ini, jadi terima Semua- kasih sama semua enggak semua- berapa produk? 4 buku doang. 4 buku yang lagi hit ya? Hmm, Yang lagi hit ya rame Golkar, terus Oh, Golkar. kan lagi hit tuh Golkar, terus apa lagi? video. Dinasti Politik dinasti, ini yang kemarin rame ya. sama Kenapa negaranya udah jadi republik tapi tetap berasa sebagai kerajaan ya? Terus Negara teater. iya, terus Negara kemudian bukan 350 tahun dijajah nih, buku Kobam paling Cetakan kedua itu. laku nih, cetakan kedua sama Sama Orang dan Partai Naji, bukunya Bang Wilson yang kemarin di TikTok juga rame banget ya. Oke. Nih, gue Bang Wilson ya. Jadi ada 4 buku kalau yang mau beli ya, nih 4 buku nih. Kalau mau beli lagi diskon khusus karena Lutfi datang nanti. Kalau tamunya lain yang dikasih diskon 30% juga bukunya lain. Oh, gitu. Beda-beda. Oke, terus di rumah lu yang baca buku Kobam selain lu siapa lagi? Ya, Anak. belum. Aku masih kecil. Bini. Bini Bini baca. tukang nyampulin biasanya. Oh iya. Jadi, tadi buku Kobam saking gua rawatnya, Iya, gua sampulin plastik. plastik. Oke. Jadi biar lebih awet mungkin ya. Ah. Nah, itu tugas bini gue deh. Mungkin sambil ngitung ya, nih berapa nih belanja nih. Bini lu suka protes gak pengeluaran buku lu per bulan? Makanya gue hari ini agak diem-diem. Agak diam-diam. Karena kalau ketahuan wah, jatah bilang dong jatah THR gitu. Karena kalau kesini pasti kita lupa tuh urusan susu, Iya. pampers, kalau ngeliat buku. Kan lebaran harus menghiasi diri kan. Betul. Nah, diri itu kan bisa lahir batin ya. Hmm. Jadi jangan hanya menghiasi diri dengan pakaian baru, dengan Betul. buku baru juga dong. Gue dagang mulu di sini gak jadi sejarawan. Oke, lo terus yang lain lagi apa? Apa tuh? Yang berkesan ini, buat lo? Peter Carey ya. Peter Carey. Peter Oh, Carey. iya. Nah, ini menurut gue Iya, juga cukup tajam Ada ya. berapa buku Peter Carey ya? Kita ada 3 ya? Ya ada 3 ya? Yang bandar tol. Iya, ini ada. Nah, ini sih menurut gue, Bang, yang ini catatan keduanya. Ini catatan kedua, tapi sampulnya lebih keren catatan pertama. Ya, Nih jelas, historis ketika banget. Di Ponorogo Di nampar. Ponorogo ini yang pernah ada yang lihat kan nih, lu kasih lihat nih. Di Ponorogo menampar Pati Danurejo. Tuh Tempat bayangin yang korup. litografi dengan Slop. slopnya, bayangin. Jadi di Ponorogo tuh perang nggak pernah dijelasin di buku pelajaran karena menolak korupsi. Itu yang nggak pernah dijelasin ya. Ingat, di Ponorogo perang itu karena nolak korupsi nih. Dimulai dengan protes besarnya di Ponorogo sebagai penasihat kerajaan. Iya. Kok nih makin hari makin korup begitu. Jadi ditampar lah Pati Danurejo itu jadi simbol. Kita bayangin presiden berani nggak nampar menteri-menterinya yang korup? Yang tadi kita di ya Pak, di bed ini. Nah, buku ini Saya kaget. Nah, oke, kenapa lo tertarik buku Peter? buku ini menurut gue paling dalam soal korupsi ya. Bagaimana Pak Ya, Peter emang juga satu-satunya memang. Iya, Pak Peter juga ngejelasin belajar
pengalaman Inggris Oh, ketika komparasi ya, iya, secara ketika komparasi. Inggris juga Perbandingan. bobrok sekitar abad ke-18 gitu ya. The long 18th century dia sebutnya. Nah, gitu pejabat-pejabatnya akhirnya insaf kalau kita korupsi, wah banyak kemiskinan, macet sana sini, ya kan. Oleh karena Yang itu dia bilang negara tuh bisa roboh. bisa roboh Ah, gitu ah. karena korupsi. Iya. Oleh karena itu Inggris insaf di Insaf. abad 18. Negara-negara Eropa tuh semua Iya. insaf itu. Jadi wah keren banget. Ah. Nah, pejabat-pejabat kudu banyak baca ini nih. Pajak, orang-orang pajak. Lu usulnya sih yang enggak aja sih. Oke, ini buku Peter Carey ya. Yang lain lagi buku Peter Carey baca apa? Ini. Nah ini nih yang asal usul nama tempat Yogyakarta gitu. Ah. Di Yogyakarta sebagai kota kerajaan penuh dengan nilai-nilai Hindunya sangat kuat sekali, terutama dari nama-nama kayak Malioboro gitu ya, apa jalanan dengan 1000 suntai bunga gitu, kata Vita kayak gitu. Nah ini juga layak dibaca. Sama ini Bang. Oh Nah, iya. gue pikir ini juga cukup menarik ya, bagaimana lahirnya Robin Hood di tahun-tahun ini gitu ya, para jago gitu ya. Jadi ya ini luapan kemarahan rakyat terhadap sistem kolonial yang masih ada setelah proklamasi menurut gue. Nah orang-orang ini yang tampil untuk memberantas sisa-sisa itu gitu. Sisa-sisa kolonialisme. Ya, sehingga ya tadi gue sebut muncullah Robin Hood pasca proklamasi di buku ini. Ini buku lama juga ini ya. Betul, Robert Crick. Buku klasik memang ini ya. Kan dia mewawancarai tokoh-tokoh kaum langsung. jago dan revolusioner Betul. Jakarta. 45 Sama ini ya. 49. Juga ini. Wow. Juga ini apa? Ya ini satu set ya tentang Iya. sejarah orang kecil ya. Betul. Dunia di luar sistem. Betul. Tentang para jago. Jadi Ketika lahirnya negara justru orang ini bubar. Kenal hukum. enggak dong, kan masih ada John Kay. John Kay dan kawan-kawan ya kan. Itu maksudnya masih ada ruang Betul. yang kekuasaannya itu tidak terjamah oleh negara ya kan kayak gitu. Itu kan tesisnya si Margaret Van Til ketika negara tidak mampu tangannya sampai ke sebuah ruang gitu ya, ke sebuah lokus, maka di sana akan muncul yang namanya jago gitu kan. Dia akan ngerul di daerah itu dan kolonialisme terpaksa harus negosiasi dengan mereka. Begitu juga negara kadang-kadang harus negosiasi dengan mereka. Nah, lu harus baca buku ini nih. Jalan keras. Baru tuh. Iya nih, Baru. sambungannya ke sini, ke Jakarta keras. Bagaimana ruang-ruang di kota Jakarta itu penguasanya sebenarnya ada dua. Betul. Kadang negara nggak hadir gitu kan, atau negara dan kekuatan yang tumbuh di suatu tempat itu berkolaborasi ya, bekerja sama. Jadi kita jangan kaget apabila ada orang-orang yang berasal dari dunia kekerasan itu tiba-tiba muncul menjadi wakil rakyat, menjadi pejabat, menjadi apa begitu ya. Itu hal yang wajar karena ada dalam satu ruang kadang-kadang ada dua kekuasaan. Ya. Nah, ini menarik penggunaan pendekatan geografi ya oleh Jerome Tadie ya. Dan kekerasan itu bukan hanya otoritas negara. Jadi negara bukan hanya satu-satunya pemilik otoritas kekerasan dalam konteks studinya si Margaret Van Til, studinya si Robert Crick maupun Jerome Tadie. Jadi dalam istilahnya dalam ilmu sejarah long durée, periode yang panjang ya. Itu enggak hilang-hilang yang namanya jago. Betul. Bahkan negara juga make jago-jago. Iya, harus itu. Oke, apa lagi? Buku maritim kayaknya lu nggak nyebut ya? Wah, ada gue buku maritim. Abel Apian. Abel Apian, orang laut, bajak laut, raja laut ya. Mana ya?
Atau nasionalis. Itu nah ya tuh. Nih, Atau yang baru juga tuh yang Susanto Juhdi. Oh, Nah, itu. nah, nasionalisme laut dan sejarah. Wah, baru ulang tahun ya Mas Santo. Kemarin. Kemarin baru ya. ulang tahun. Ini nih. Tuh. Bahwa kita hari ini justru banyak salah persepsi. Kita lebih fokus di darat. Sebetulnya laut itu cukup dominan ya. Iya. Nah, ini dia. Ini bahasa Inggris ya, versi bahasa Inggris. Oke. Terjemahannya Enggak, terjemahannya kita udah habis mau cetak nanti bulan Agustus. Yang seri bahasa Indonesia. Yang ini udah habis. Nah, ini kan ya. Sebelum orang Eropa datang, Pak Lapian mau bilang bahwa kita sudah punya teknologi yang tinggi dalam kemaritiman, juga economic enterprise yang kuat, Ya. itu istilahnya. Jadi diceritain lucu, misalnya waktu Belanda datang ke Banten itu ngasih persembahan ke Sultan Banten teropong dan kompas, terus sultannya itu ketawa, katanya kita udah lihat itu berpuluh tahun yang lalu. Tinggal zaman tuh. Betul. Jadi tumbuhnya sebuah kota itu kan berawal juga dari lautnya dulu gitu. Iya. Jadi hasil dari laut dibawa ke darat sampai pantai. tumbuh lah kota sebagai metropolis gitu. Oke, ada lagi? Lihat banyak banget itu koma. Yang perempuan nggak perempuan? Tema perempuan. Tema perempuan. Julia, Ibu Isma Negara. Nah itu tadi gue bilang. Yang cetakan pertama sama lo? Cetakan pertama ada ya, Julia. Kayaknya habis ya? Ada. Udah habis. Udah habis. Nah, gue punya tapi belum sempet gue baca. Itulah yang tadi gue bilang. Koba menarik perhatiannya dari desainnya. Jadi gue beli dulu, baca belakangan. Tang Cina. Tionghoa. Tionghoa gue punya yang ini. Yang tadi. Nah ini soal kemelut tahun 40-an. Ya, huru-hara terjadi di Batavia karena soal ya rasisme. Terus sampai sekarang lu mau beli apa? Nah ini tadi Yang dia buku beli tebal. apa? Gue sengaja kesini buat dapet diskon. Nah ini menurut gue paling komprehensif ya dari abad ke-16 sampai abad 20 tentang dosanya. Ini lagi diskon ya? Di Shopee atau di apa? Marketplace? Enggak, itu diskonnya kemarin, Pak. Wah, kemarin lo harusnya Iya. beli. Berapa persen? 15%. Ya gue datang ke sini lebih dong. Telat lu, aduh. Ya kan kemarin PM Belanda Oh, minta iya. maaf kan. Iya. Nah bacanya dari sini gitu. Dosa-dosanya dia kita hitung dari sini. Itu neraca ya, alat buat ngitung dosa. Ini buku kita kemarin yang baru dapat resensi ya di Kompas. Amrazek. Oh tentang orang-orang buangan Iya. di camp. Di Gul. Di Gul. Di Gul. Oke, terus Oke. menurut lo ada pesan nggak buat Kobam setelah sebagai pembaca setia Kobam? Oh iya. Satu gua paling sedih kalau misalnya Kobam bubar karena karena ya Kobam itu cukup survive ya menurut gue, Bang. Di tengah satu cetakan digital udah marak dan juga serangan-serangan pembajak yang konvensional maupun yang tanda kutip. Iya. Nah, menurut gue Kobam cukup survive dan terus bertahan di tengah serangan-serangan tadi gitu ya. Cuman satu kritik gue sama Kobam. Nah, ini datangnya dari gue pribadi mungkin ya. Gue sebagai pembaca justru nggak nyaman dengan misalkan catatan kaki yang lu taruh di belakang misalkan. Oh, catatan belakang. Ya, gue termasuk pembaca yang detail soal catatan kaki. Gue justru tahu buku satu ke buku lainnya itu dari catatan kaki. Misalnya kayak Peter Carey nih, dia paling rajin untuk nulis bukunya dia sendiri. Jadi gue kadang membaca satu buku, terus ada catatan kaki, gue pindah lagi, gue cari bukunya yang lain. Gitu. Nah tapi kalau Kobam kan catatan kaki di belakang. Nah menurut gue kurang efektif gitu ketika mana sih catatan kaki gue harus nyari lagi gitu ya kan.
Nah itu aja. Oh, jadi bolak-balik ya? Bolak-balik. Oke, jadi Tapi kalau langsung kan enak gitu. Nah, Kan ya mungkin kalau langsung cost produksi lebih gede ya. enggak. Karena makin tebel bukan. Enggak, bukan karena itu. Tapi kita terima kritiknya ya sebagai catatan ya. Iya. Karena ada yang senang bacanya nggak terganggu catatan kaki, tapi lu justru Gua menganggap suka. catatan kaki itu Penting. referensi untuk menuju buku yang lain, Betul. nyari buku yang lain. Gue pribadi begitu. Ya karena pikiran gini menarik baru ya, karena sebelumnya justru yang mereka datang mereka nggak mau diganggu kenikmatannya Oh, gitu. membaca dengan nengok ke bawah catatan kaki gitu, nengok ke bawah catatan kaki Justru gitu. catatan kaki penting. Gue pernah habis gue dosen gue marah-marah, mana catatan kakinya gitu. Nggak jelas nggak. Jadi ditaruhnya di belakang gitu, kebanyakan yang itu nih. Oh itu dari pembaca. Nah, oke ya, terus itu kan apa pesan lu buat Kobam ya, jangan sampai Kobam apa Gulung Bubar. tikar. gulung tikar ya. Nah, di tengah maraknya tadi pembajakan, apa industri digital makin marak gitu ya. Ya gue sebagai pembaca tetap gue lebih nyaman dengan buku konvensional daripada buku digital gitu. Lalu Lebih enak aja gitu. selain itu ada lagi gak? Ada pesan misalnya ada buku yang perlu dicetak ulang atau Oh iya, tema yang gue kayak pernah gimana? komplain ke lu, kenapa satu ada buku yang ditulis sama sejarawan favorit gue, Nah. sama dia nulis tokoh favorit gue juga. Nah. Gue pernah komplain ke lu, kenapa nggak Kobam aja yang nerbitin? Jadi ketika penerbit itu nyetak, sampulnya basi banget gitu, biasa banget gitu. Meskipun isinya gue gak ada masalah, isinya tetap bagus karena si Rick Lev ini dia kan sejarawan yang paling ketat ya soal penerjemahan gitu ya. Jadi isinya gue nggak ada masalah, hanya sampul sama judulnya aja yang menurut gue terlalu fiksi gitu. Yang apa, yang Sambar Nyawa itu, Oke. itu kan pernah diterbitin sama penerbit lain gitu. Iya. Kenapa Ya nggak kita Kobam? kita nerbitin Reclaps sih, kita dapat yang lain ya. Waktu Iya. itu kita dapat yang lain, tapi keburu Pak Reclapsnya meninggal dan Heeh. Pak Reclaps tuh orang yang menolak bukunya diterbitkan kalau seluruh terjemahannya belum dibaca sama dia. Nah, Nah, dia. itu Pak Reclaps. Jadi Itu dia Bang. orangnya ketil ya, istilah orang Iya. Betawi gitu. Orangnya tuh jaga banget kualitas Iya. ketika buku diterjemahin, karena banyak kasus buku dia diterjemahin itu dia baca sendiri, dia nggak kenali lagi tuh karya dia itu. Nah itu jadi problem. Jadi Iya. waktu kita nerjemahin buku itu Asia Tenggara tuh Iya. ya, buku Asia Tenggara tuh bukunya Pak di sana tuh, buku Reclaps itu dia terlibat banget ya, itu maksudnya sampai datang ke sini tuh udah ada Iya. diskusinya, peluncurannya dia datang. Waktu itu kita kerja sama Freedom. Nah terakhir tuh kita ada 2 buku yang rencana mau kita terjemahin. Iya. Waktu itu yang lagi kita jalan terjemahin dan baru setengah jalan dia meninggal karena waktu kita ngerjain ini juga dia udah terganggu prostat, Iya. kanker prostat ya. Nah itu udah setengah jalan, ekonomi Java War and Culture itu buku Iya. yang keren banget ya. Iya. Itu udah setengah jalan, tapi kita terikat kontrak perjanjian dengan Pak Reclaps bahwa dia nggak mau kalau dia belum baca semua itu buku tetap diterbitkan. Jadi akhirnya kita tarik mundur Iya. gitu. Jadi kita Oh, sayang banget itu sayang, memang buku itu buku klasik ya. Betul. Economic War and Culture Java. Nah itu keren banget. Sorry deh. Terus ada lagi gak yang lain apa? Atau pesanan tema buku yang harus diperbanyak? Oh iya, terutama sejarah lokal. Di Tangerang belum terjamah itu. Tangerang gitu. Sejarah lokal Tangerang, Banten khususnya. Banten udah kalau nggak salah di Pemberontakan petani Petani Banten, Banten. terus Mutatuli, Katuli. yang dipas dari Lebak. Ya khususnya Tangerang berarti belum ya. Gue sebagai orang Tangerang ya, masa gue main ke Depok mulu Tapi adanya kita ada Bogor, ada Citerep. Ini Citerep bahkan ini. Ada Bogor juga. udah, Bandung udah, Kobam, Iya. Jakarta Iya. paling banyak. Jakarta paling banyak. Tangerang tetangganya juga belum. Oke. Tangerang ya, maksud gue ya. Tangerang. Mudah-mudahan buku kita cetak Tangerang ada yang borong ya. Kita nyetak Banten nggak ada yang borong tuh. Kalau dari segi terjemahan gimana menurut lo? Nggak ada masalah gue, aman, Oke. enak-enak aja dibaca Oke. gitu ya. Desain oke ya, desain isi oke ya. aman, judul aman gitu ya. Hanya itu aja catatan kaki yang menurut gue nggak nyaman.
nggak efektif gitu. Lo pernah gak rekomendasiin atau ngasih hadiah buku kobam Wah. buat orang lain? Ke murid gue jelas. Ah. Murid gue kalau ada misalkan dia dapat nilai lebih gitu ya, atau gue ngadain kuis hadiahnya buku ya, Ah. buku kobam. Atau kalau misal gue punya banyak buku kobam yang banyak judul di rumah, Nah, berapa eksemplar gue kasih ke murid-murid gue atau ke teman-teman. oke. Kayak misal gue masih punya ini nih, punya banyak banget nih gue buku di rumah. Ini buku Iya. zaman Jepang gitu ya. Masih ada 5 kalau nggak salah dulu. Nah Oh, itu jadi giveaway. giveaway di kelas atau di teman-teman. Jadi kelas lo ada reading club gak sih murid-murid? Atau resensi atau apa gitu? Karena di sini juga sering tuh siswa-siswa Depok datang gitu, ada mereka suruh ngeresensi ya. Betul, Ah. betul. Ya itu pernah gue bener-bener jadi sales kobam gitu ya. Jadi gue bentuk kelompok diskusi gitu. Kita judul materinya historiografi. Ah. Nah gue pengen bedah buku sejarah terutama gitu ya. Ya gue bentuk kelompok dan akhirnya gue kasih akses ya belanja buku di sini gitu ya, web kobam segala macem gitu. Nah nanti setiap individu itu misalnya ada satu kelompok ada 5 orang gitu. Ah. Nah dia satu-satu membahas tiap bab dari buku ini. Jadi buku ini benar-benar dipretelin habis. Gitu. Ah. Apa kesannya gitu, apa yang menarik dari bacaanmu gitu. Nanti dia presentasiin gitu. Nah menurut gue itu yang bisa jadi salah satu faktor untuk menarik minat baca. Waktu itu buku Siswa. apa yang mereka pilih? Itu banyak. Salah satunya yang gue inget itu ini gitu ya. Ini juga buku. Jadi si Lutfi ini guru sejarah yang mungkin lu kurang percaya ya sama buku kurikulum ya. Dia merekomendasi banyak buku-buku di luar buku acuan kurikulum ya, Ya, agar jelas. murid aktif belajar. Justru kalau kita sendiri ya. ngajar acuannya buku paket itu Ah. mati, pelajaran sejarah kering. Jadi kronik ya, Iya. bukan jadi sejarah ya. Jadi kita belajar sejarah yang menarik itu yang membeberkan fakta-fakta di luar buku yang dicetak oleh. Oh, terus mereka wow gitu Wow. loh. Wow. Ada apa gitu ya? Gitu. Gue termasuk guru yang bukan belajar sejarah dengan ngapal, Nah, apalagi catat buku sampai habis. Gue pikir itu yang mematikan pelajaran sejarah itu sendiri. Ya belajar sejarah ya fun gitu, kita nonton film, bahkan nonton video-video pendek, sampai gue ngajak bocah ke museum. Gue pikir itu yang bikin minat belajar sejarah, terutama sejarah itu penting gitu ya, terutama bagi generasi muda gitu ya. Ya ditumbuhkan minatnya dulu gitu, baru dari minat dia ngedalemin sejarah bangsanya sendiri. Ya memang banyak sejarawan tuh lahir justru awalnya dari guru sejarah di kelas mereka yang baik. Pak Lapian, Pak Sartono, Pak Ong, itu contoh-contoh kan tuh sejarawan besar ya. Mayoritas tuh mereka ditanya kenapa jadi sejarawan, pasti mereka nyebut seorang guru yang inspiratif di depan kelas. Nah itu kemarin Devi Trip cerita ya tentang gurunya Pak Ong yang membuat dia tuh jadi pengen masuk jurusan sejarah walaupun keluarganya menganggap itu bakal ada duitnya apa enggak gitu masuk jurusan sejarah, tapi orang nggak, dia keluarga nggak nyangka justru yang paling terkenal, paling populer gitu di seluruh keluarga itu ya Pak Ong gitu loh yang dan memberikan pencerahan ya di tengah keluarga maupun di masyarakat Tionghoa tentang posisi historis mereka dan bagaimana mereka harus menaruh posisi di tengah masyarakat Indonesia sebaiknya seperti apa itu. Betul. Itu justru banyak dari Pak Ong. Oke, Lutfi ya, terima kasih udah datang. Sama-sama. Kita udah 1 jam ya, Jam. udah mau jam 4. Lutfi, terima kasih Lutfi Sama-sama, guru. Semoga muridnya bisa mengambil inspirasi yang bisa membukakan pikiran tentang
satu bidang ilmu yang penting yang sering dianggap remeh ya. Betul. Padahal hidup memang dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang. Karena masa depan itu kan negeri tanpa peta. Bagaimana kita mencari peta ke masa depan? Ya pulang ke rumah sejarah, ambil petanya di sana. Nah, jadi kita perlu orang-orang kayak Lutfi ini yang di depan kelas. Ya mungkin nggak harus jadi sejarawan, ngambil jurusan sejarah, tapi percaya bahwa ilmu sejarah itu atau menghargai sejarah itu sangat penting. Karena seperti kata Soekarno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Tapi orang suka lupa belakangnya yang nggak dikutip dengan lengkap. Ya, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau kamu akan menjadi persis monyet di dalam gelap. Bayangin tuh, monyet di dalam gelap kayak apa coba? Iya. Saling cakar, teriak-teriak begitu. Hari ini kita gitu kah ya? Ya karena mungkin kita sering nyebut Soekarno tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu Soekarno itu siapa. Itu cilakanya ya, ngaku Soekarnois tapi nggak pernah baca Betul. satu lembar pun atau satu potong pun hal Betul. tentang Soekarno. Jadi makasih lagi Lutfi, Lutfi guru sama-sama. sejarah yang inspirasi, yang banyak menggunakan buku Kobam di kelas, dan kita bahagia bahwa buku Kobam itu mungkin nggak masuk di kurikulum, nggak dipakai di kurikulum, tapi dia menjadi bacaan alternatif yang bisa memperkaya dan membuat ruang kelas lebih hidup. Nah, ya kan, lebih bernyawa, dan otomatis di situ ada pertukaran pikiran. Itulah namanya pendidikan. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Tapi sebelum kita pisah, Jeta mau ngasih ngasih souvenir sama Lutfi. Oke. Thank you. Bisa nggak? Nah, yuk, sip, ini Jeta. Hey. Nah, ini Jeta nih ngasih Jeta. souvenir. Kelihatan nggak? Kelihatan. Jauh rempah. Oh, Ya, lu udah ikut ya? Gue ikut ini. Nanti tasnya ditukar nanti yang lain. Itu tuh yang nggak ada. Gue tuh. ikut ini. Oh, lu belum ada kan tuh? Oh, Udah. 2018 itu. Hah? Belum punya ya? Atau ini nih yang keren nih. Ini Po Antu, ini apa? Ben Anderson. Tuh Ben Anderson ini nih. Nah, ini nih langka bos tuh. Kalau nggak itu tuh Campur Peter duri. Carey. Iya, kalau itu Peter Carey. Terkeri. Peter Carey. Iya kan Peter Wah, Carey itu. ya? Nah, Ini tahun 2018. nanti tukar nih Jeta. Iya. Si yang ini. Adain lagi dong, Bang. Ada yang lagi. Pelesiran lagi. Wisata sejarah nanti. Iya. Kontak Gemala, kemarin Gemala jadi pembaca Kobam dia di sini. Oke ya, Ya. teman-teman Terima kasih semuanya, Kobam. pembaca, makasih udah panteng, sampai jumpa Rabu depan. Tamunya siapa? Semi. Jadi Semi itu anak SMA Ush. yang gila bukunya, terutama buku-buku Kobam. Ini persis kayak guru SMA, kayak si Lutfi. Pernah datang ke sini sama bapaknya. Bapaknya tuh sampai harus pergi ke ATM karena duitnya kurang. Belanja. Anaknya nggak terkontrol beli buku Kobam. Sampai jumpa Rabu depan sebelum kita libur Lebaran. Ya. Kita akan kedatangan tamu anak SMA, juga vlogger, Semi ya. Sampai jumpa. Thank you. Yo.